Rp100.000 tahun 2019 bisa beli seminggu makan. Rp100.000 hari ini bertahan 3 hari saja. Apakah kita jadi lebih boros? Atau ada yang berubah dari uangnya sendiri? Video kali ini, kita akan bahas kenapa uang di tangan kamu rasanya makin cepat habis, padahal kamu merasa belanja ya segitu-segitu saja. Coba ingat-ingat. 5 tahun lalu, uang Rp50.000 rasanya cukup besar. Kamu bisa makan siang enak, masih ada kembalian. Sekarang, Rp50.000 buat makan siang biasa saja sudah pas-pasan, bahkan kadang kurang. Atau coba pikir lagi. Dulu kamu ke minimarket bawa Rp20.000, pulang bawa 3-4 barang. Sekarang, bawa Rp50.000 dapat 2 barang doang. Dan kamu beli barang yang sama, bukan tiba-tiba beli yang premium atau yang impor. Kita sering bilang, waduh, sekarang kok boros banget ya, uang cepet banget habisnya. Padahal kalau dicek, belanjanya ya itu-itu saja. Makan di tempat yang sama, beli barang yang sama, bahkan mungkin frekuensi jajan kamu malah berkurang. Yang berubah bukan kebiasaan kamu, bukan pola belanja kamu. Yang berubah itu uangnya. Tapi tunggu dulu, uang kan cuma kertas. Cuma angka, nilainya kan ya segitu. Rp100.000 ya Rp100.000. Tidak ada yang mengubah angkanya. Lalu kenapa rasanya makin kecil? Kenapa daya belinya berubah? Ini pertanyaan yang penting, dan jawabannya akan mengubah cara kamu lihat uang. Ini yang sering bikin bingung. Kita terbiasa mikir uang itu tetap, stabil, seperti meteran, seperti kilogram, seperti jam. 1 meter kemarin ya 1 meter sekarang. 1 kilogram kemarin ya 1 kilogram sekarang. Kita menganggap uang juga begitu. Rp100.000 kemarin ya Rp100.000 sekarang. Angkanya sama, harusnya nilainya juga sama. Tapi uang tidak seperti itu. Coba bayangkan begini. Kamu punya 1 meter kayu. 5 tahun lalu panjangnya 1 meter. Hari ini panjangnya tetap 1 meter. Tidak berubah. Kayu tidak menyusut dengan sendirinya. Tapi Rp100.000 hari ini tidak sama daya belinya dengan Rp100.000 5 tahun lalu. 5 tahun lalu bisa dapat 20 nasi bungkus. Sekarang mungkin cuma dapat 12-13 nasi bungkus. Kenapa bisa begitu? Karena uang itu bukan barang. Uang itu bukan benda fisik yang punya nilai sendiri. Uang itu kesepakatan. Uang itu alat. Dan nilai alat itu tergantung seberapa banyak barang yang bisa dia tukar. Kalau barangnya tetap, tapi uangnya tambah banyak, otomatis nilai uang per lembar turun. Ini bukan soal angka di kertas, ini soal apa yang bisa dibeli sama uang itu. Oke, sekarang kita mundur dulu ke cara kerja uang yang paling dasar. Dulu, sebelum ada uang, orang tukar barang langsung. Ini namanya barter. Misalnya kamu punya apel, temanmu punya roti, kalian tukar. Apel ditukar roti, selesai. Tapi ini ribet. Bayangkan kamu punya ayam, tapi kamu butuh beras. Kamu harus cari orang yang punya beras dan kebetulan lagi butuh ayam. Kalau dia butuhnya ikan, barter gagal. Kamu harus cari orang lain lagi, atau tukar ayam ke ikan dulu, baru tukar ikan ke beras. Panjang kan? Jadi pada akhirnya manusia sepakat, kita pakai satu alat tukar saja yang semua orang terima. Alat tukar ini namanya uang. Sekarang, kamu bayar nasi goreng Rp10.000. Kenapa penjual mau terima uang itu? Karena dia percaya uang Rp10.000 itu bisa ditukar lagi jadi bahan bakar buat motor, jadi pulsa, jadi listrik, atau apapun yang dia butuhkan. Uang kerja karena kepercayaan. Selama semua orang percaya uang ini bisa ditukar jadi barang atau jasa, uang berfungsi. Begitu kepercayaan hilang, uang jadi kertas doang. Tapi apa yang terjadi kalau jumlah uang di ekonomi terus bertambah? Sekarang bayangkan cerita sederhana. Ada pulau kecil. Di pulau itu ada 10 orang. Mereka punya 100 lembar uang. Di pulau itu juga ada toko roti yang jual 50 roti setiap hari. Kalau semua orang mau beli roti dan uang dibagi rata, berapa harga satu roti? Harga satu roti sama dengan 2 lembar uang. Kenapa? Karena total uang 100, total roti 50. 100 dibagi 50 sama dengan 2. Oke, sekarang tiba-tiba pemerintah pulau itu cetak uang lagi. Uang yang beredar jadi 200 lembar, tapi rotinya tetap 50 per hari.
Toko roti tidak tiba-tiba produksi lebih banyak. Apa yang terjadi? Sekarang harga satu roti jadi 4 lembar uang. Kenapa? Karena total uang 200, total roti tetap 50. 200 dibagi 50 sama dengan 4. Harga naik 2 kali lipat. Bukan karena rotinya jadi lebih enak, bukan karena bahan bakunya naik, bukan karena orang jadi lebih boros atau lebih rakus, tapi karena jumlah uang di ekonomi bertambah terus, sementara jumlah barang tidak bertambah secepat itu. Akibatnya, harga naik, dan uang yang kamu pegang, daya belinya turun. Bukan karena nilainya berubah di kertas, tapi karena daya belinya menyusut. Pertanyaan berikutnya, kenapa pemerintah atau bank sentral terus cetak uang kalau ujung-ujungnya bikin harga naik? Karena kadang ekonomi butuh dorongan. Ekonomi itu harus terus bergerak, uang harus terus beredar. Contoh paling jelas waktu pandemi dulu, tahun 2020. Orang di rumah semua, bisnis tutup, restoran sepi, pabrik berhenti, uang berhenti berputar. Kalau dibiarkan, ekonomi bisa kolaps. Orang tidak bisa beli makanan, bisnis bangkrut, pengangguran meledak. Jadi pemerintah cetak uang, kasih bantuan sosial, kasih stimulus, biar orang tetap bisa beli barang, biar bisnis bisa tetap jalan meskipun pelan, ekonomi tetap bergerak. Tapi ini ada konsekuensinya. Ekonomi jalan, tapi harga naik. Ini namanya trade-off. Kamu tidak bisa dapetin dua-duanya sempurna. Kalau ekonomi jalan, harga cenderung naik. Kalau harga dijaga ketat, ekonomi bisa mandek. Dan kita yang pegang uang, rasakan langsung efeknya. Uang di tangan kita perlahan kehilangan daya beli. Jadi sekarang kamu sudah tahu, uang yang kamu pegang hari ini tidak akan sama nilainya dengan besok, apalagi 5 tahun lagi. Apalagi 10 tahun lagi. Bukan karena kamu boros, bukan karena kamu tidak bisa mengatur uang, bukan karena nasib kamu buruk, tapi karena memang begitu cara uang bekerja dalam sistem ekonomi modern. Sekarang coba pikir, kalau kamu simpan uang 10 juta rupiah di bawah kasur, 5 tahun lagi daya belinya sudah turun, mungkin tinggal setara 7 juta atau 8 juta rupiah daya beli sekarang. Kalau kamu taruh di tabungan biasa, dapat bunga mungkin 1-2% per tahun, tapi kenaikan harga rata-rata bisa 3-5% per tahun. Artinya uang kamu tetap kalah. Bunga tidak cukup untuk menutupi penurunan daya beli. Lalu apa yang harus dilakukan? Kamu perlu putar uang. Uang harus bekerja. Bisa investasi ke deposito, obligasi, reksadana, saham, atau properti atau aset lain yang nilainya bisa tumbuh. Bukan main saham asal-asalan ya, tapi setidaknya kamu harus paham satu prinsip ini. Memegang uang terlalu lama sama dengan kehilangan nilai perlahan-lahan. Jadi, kenapa uang sekarang terasa lebih cepat habis? Karena uang itu bukan barang, uang itu kesepakatan. Dan kalau jumlah uang terus bertambah sementara barang tidak bertambah secepat itu, nilainya menyusut, harga naik, daya beli turun. Ini bukan soal kamu boros. Ini soal kamu tahu apa yang sebenarnya terjadi dengan uang yang kamu pegang. Terima kasih sudah menonton Ruang Ekonomi. Jangan lupa like, share, dan subscribe supaya tidak ketinggalan video selanjutnya.